Oke, soal selanjutnya soal nomor 16 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, berikut ini simpulan yang betul tentang alasan seledri memiliki kandungan nutrisi yang baik kecuali. Ingat, ada kata kecuali. Oke, A. Satu cangkir seledri menghasilkan 80% nilai harian berdasarkan 2000 kalori. Maka ini betul. Yang B, kemudian juga mengandung vitamin K dan 18% fosfor. Ya, betul juga karena ini sudah tersurat dalam teks. Seledri mengandung 13% potasium. Nah, ini juga sudah ada, betul. Seledri dapat dijadikan suplemen. Nah, ini maka bertentangan karena ini daripada mengonsumsi suplemen, maka ini salah. Seledri juga kaya vitamin C, maka ini betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal selanjutnya soal nomor 17 disajikan sebuah teks. Pertanyaannya, pada kalimat mana kesalahan penggunaan ejaan yang ditemukan? Oke, ejaan di sini bisa tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan kata. Oke, kita mulai dari yang kalimat pertama. Permintaan energi sangat berkaitan dengan aktivitas betul ekonomi, sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi akan sangat sensitif terhadap perkiraan permintaan energi dari ketiga skenario. Nah, ini ada kata skenario, maka itu seharusnya scan. Nah, Rio. Maka satu salah. Sudah jelas. 2. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 5 tahun terakhir cenderung menurun pada tahun 2013 menjadi pada tahun 2018 sebagai dampak dari turunnya perekonomian global, ketidakpastian pasar keuangan global, nah seharusnya ada tanda baca. Nah, ini seharusnya ada tanda baca, maka 2 juga salah. Maka 2 salah, 1 juga salah, maka kemungkinan jawabannya adalah B. Kita pastikan. Kalimat 3. Asumsi pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi visi Indonesia 2045 yang dipublikasikan oleh Bappenas. Nah, ini juga sudah betul, maka 3 betul, 4 betul, nah, 2 salah, 2 salah. Maka sudah pasti jawabannya adalah yang salah itu adalah 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Ada tes tentang permintaan energi sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi akan sangat sensitif terhadap perkiraan permintaan energi dari ketiga skenario yang dikembangkan. Oke, gagasan utama yang ditanyakan adalah gagasan utama. Maka kita lihat, kalau di kalimat nomor 1 ini adalah kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat 2 ini menjelaskan kalimat 1. Nah, maka kalimat yang dijelaskan oleh kalimat penjelas, kalimat 2 ini adalah kalimat penjelas, sedangkan kalimat 1 ini adalah kalimat utama. Maka kalimat yang dijelaskan kalimat penjelas itu adalah kalimat utama. Kalimat 3. Asumsi pertumbuhan ekonomi disesuaikan. Nah, ini juga pertumbuhan ekonomi juga menjelaskan kalimat 1. Oke, maka kita lihat jawabannya. Gagasan yang paling tepat adalah A. Permintaan energi sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Nah, ini sama tadi. Maka gagasan utama intinya sama dengan kalimat utama. Maka ini adalah kalimat utama, bukan gagasan utama. Oke. B. Permintaan energi sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Maka ini B.
Betul, ini bisa menjadi gagasan utama. Intinya sama dengan kalimat utama, tetapi sifatnya lebih tersirat. Intinya sama, tetapi penulisannya tersirat. Oke, yang C, pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ke depan didukung oleh naiknya kebutuhan dalam negeri. Tidak hanya ini, ini terlalu rinci, maka kurang tepat. Yang D, asumsi pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya paragraf kedua, maka tidak tepat. Kalau mewakili teks atau kedua paragraf, ini hanya paragraf kedua, maka kurang tepat juga. Yang E, asumsi pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi visi Indonesia yang dipublikasikan oleh Bappenas. Ini juga kurang tepat, ini hanya berupa kalimat penjelas. Ini. Maka gagasan utama yang paling tepat antara A dan B, tetapi karena A ini ada kalimat utama, maka yang paling tepat adalah yang B, yaitu gagasan utama. Oke, selanjutnya soal nomor 19. Ada sebuah teks tentang Menteri Keuangan, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 57 tahun, masih menjadi perempuan paling berpengaruh satu-satunya dari Indonesia yang masuk daftar Forbes dalam daftar nama 100 perempuan paling berpengaruh 2019 dan seterusnya. Pertanyaannya, gagasan utama dalam paragraf tersebut, paragraf pertama maksud saya adalah A, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berusia 57 tahun. Nah, ini tidak tepat ya. Gagasan utama tidak hanya sebatas itu. B, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi perempuan paling berpengaruh satu-satunya dari Indonesia yang masuk daftar Forbes. Betul. Oke. Nah, ini bisa, ini termasuk kalimat utama atau gagasan utama. Karena dikatakan kalimat utama karena kalimatnya sama persis dengan kalimat pertama. Dikatakan gagasan utama karena isinya juga bisa mewakili paragraf pertama. C, Sri Mulyani berada di posisi ke-76. Nah, ini tidak tepat. Apa? Posisi 76 apa? Maka juga kurang tepat. Yang D, Angela Merkel yang membuatnya masuk daftar tersebut untuk kali ke-14. Ya, tetapi bukan itu. Ini adalah kalimat penjelas saja, bukan menjadi kalimat utama, bukan menjadi gagasan utama, maka juga kurang tepat. Yang E, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi perempuan paling berpengaruh. Iya, tetapi yang dibahas di sini adalah konteksnya adalah satu-satunya dari Indonesia yang masuk daftar itu tadi, masuk daftar Forbes. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 20. Soal terakhir. Hal yang dibicarakan dalam kutipan di atas kecuali. Nah, ini yang dibahas dalam konteks teks ini apa saja? A, tanggapan rakyat Indonesia tentang prestasi Sri Mulyani. Ada atau tidak? Ternyata ada. Selamat Ibu Sri Mulyani. Nah, dan seterusnya. Maka ini betul. B, pendapatan negara melalui reformasi pajak. Oke. Kalimat ini memang penuh apa ya? Ambigu, artinya memiliki beberapa makna. Memang di sini membahas bahwa ini dianggap meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak, betul. Tetapi tidak dibahas pendapatan negara melalui reformasi itu apa saja, berapa yang didapat itu tidak dibahas. Jadi ini dua makna. Jadi isinya pendapatan negara melalui reformasi pajak itu apa saja, berapa pendapatannya itu tidak dibahas dalam teks ini. Maka ini bisa menjadi sebuah jawaban. Meskipun di sini juga disampaikan bahwa sosok beliau Ani dianggap berhasil dalam peningkatan pendapatan negara melalui reformasi pajak. Tetapi reformasi pendapatan negara melalui reformasi pajak di sini tidak dibahas. Maka B jawabannya. Kita lihat yang C. Capaian di Forbes itu bukan kali pertama, betul. Ada dalam teks. Jaga betul.
Yang di Sri Mulyani dianggap berhasil dalam meningkatkan pendapatan negara. Juga betul, sudah ada dalam teks. Yang E, Sri Mulyani adalah perempuan paling berpengaruh satu-satunya dari Indonesia. Menurut teks itu juga betul. Maka jawabannya adalah yang B. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah yang kurang, banyak salah kata, penjelasan yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.